Halo, jumpa kembali dengan saya Asal Posting. Kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan singkat terkait ada pertanyaan mengenai bagaimana cara melakukan stressing dengan angkat akar. Dengan metode kita mengangkat akar atau cabut akar ya. Kemudian setelah cabut akar, kemudian ini yang nempel-nempel, akar yang pegang pada batang pohon juga kita pangkas. Kalau mau angkat akar menggunakan metode stressing seperti itu bisa. Tapi satu hal yang harus teman-teman pahami bahwa yang saya lakukan di sini sebenarnya metode sudah hampir sama ya kalau mau dibilang angkat akar. Stressing gantung yang saya buat ini kan saya memilih sulur dari pohon induk dengan panjang sekian, lebih panjang lebih bagus ya, 3 meter lebih atau lebih panjang dari 3 meter itu lebih baik, akan lebih bagus. Setelah itu saya potong. Ketika dipotong dan digantung seperti ini, itu berarti sudah tidak ada sama sekali suplai makanan. Akarnya juga tidak berfungsi karena putuskan, kita potong. Kemudian dibawa datang dan digantung seperti ini. Sudah pasti tanamannya stres dan mengeluarkan tandan bunga seperti itu. Sama halnya ketika pohonnya masih tetap, sulur-sulurnya masih tetap di pohon rambatan seperti itu, masih di pohon pelindungnya, di tajarnya, kita melakukan metode angkat akar. Saya pikir sudah sama persis ya, karena kita menghentikan suplai, kita mencabut akar itu artinya menghentikan suplai makan. Tidak ada nutrisi sama sekali yang masuk ke tanaman vanili itu, sehingga tanaman vanili itu pasti stres ya. Tinggal diangkat saja, dicabut saja akar-akar ini, cabut saja. Mohon maaf, saya tidak akan melakukan cabut pada pohon ini karena ini salah satu pohon induk saya yang bagus. Ini ada tanda sulur-sulurnya lagi dipelihara untuk nanti digantung di tahap berikut. Saya tidak akan cabut di sini, saya akan gunakan pohon yang lainnya yang sudah saya panen sulurnya, sudah angkat sulurnya. Tapi prinsipnya seperti itu. Dibiarkan tetap merambat di pohon, di tajarnya atau pohon pelindungnya, dibiarkan tetap merambat dan dicabut akarnya, sudah pasti stres dan mengeluarkan tandan bunga. Sama halnya dengan dipotong dengan ukuran tertentu, digantung. Sama halnya, akar tidak ada sama sekali, tidak berfungsi untuk beberapa saat sehingga tanamannya stres dan mengeluarkan tandan bunga seperti itu ya. Ini untuk membuat tanamannya stres saya tidak benamkan, justru saya taruh saja, tetapi sudah keluar akar ya, akarnya sudah keluar ya. Puji Tuhan sudah berbuah juga seperti itu. Prinsipnya sama, tetap di pohon induk kita cabut akar, tetap mengeluarkan tandan bunga, digantung juga tetap mengeluarkan tandan bunga karena sama-sama stres, tidak berfungsi akarnya, tidak ada akarnya untuk suplai makan seperti itu ya. Tetapi yang saya buat sistem gantung, saya pikir sudah ada di beberapa video. Saya memberikan penjelasan alasan mengapa saya menggunakan sistem gantung. Baik, saya akan memberikan contoh bagaimana saya cabut akar. Saya akan memberikan contoh dan kita akan melihat sama-sama ya. Ini sisa
sisa setelah digantung, karena sisanya saya berani cabut akarnya. Ini cabut, setelah dicabut keluar tandan bunga, saya kembalikan secepatnya. Tandan bunga yang keluar juga harus kecil ya, masih keluar kecil, baru keluar saja kita sudah harus kembalikan. Jangan lupa mengembalikan, sebab kalau kita lambat untuk mengembalikan, nanti kasusnya seperti ini. Ini lambat untuk kembalikan. Setelah saya cabut, lambat untuk mengembalikan. Ini padahal sudah keluar di sini 2 tandan bunga, terpaksa harus saya kurangi karena batang ini benar-benar kerut waktu itu ya. Pada saat itu benar-benar kerut. Beberapa bulan lalu kerut benar-benar. Oleh sebab itu saya batasi jumlah buahnya, hampir dihabiskan, tetapi saya berpikir ya sudah, ditinggal di sisa 2 buah saja seperti ini. Yang satu tandanya potong, langsung dikurangi. Ini karena terlambat belum ada akar, makanya saya gunakan putaran berikutnya. Ada 2 putaran ya. Putaran berikutnya akarnya sudah keluar untuk membantu suplai seperti itu, suplai makan seperti itu ya. Saya akan cabut seperti biasa, tidak apa-apa. Kalau itu tanamannya teman-teman, tidak perlu takut. Kecuali kita bekerja di tempatnya orang. Kalau kita punya tanaman vanili sendiri nggak apa-apa. Lagian banyak, gunakan 1-2 untuk uji coba, saya pikir tidak masalah. Ya, kasus di sebelah seperti ini, itu kasus angkat akar cabut. Yang ini saya akan cabut dan kita akan lihat berapa lama ya. Akan saya review nanti. Ini kebetulan ada teman yang minta tolong dibuatkan bagaimana cara angkat akar. Saya pikir prinsipnya tetap sama ya. Kita ingin membuahkan dengan memberikan stressing pada tanaman. Saya cabut ya, ini ya. Saya cabut teman-teman. Tidak perlu ini ada putaran seperti ini. Apa-apa dicabut saja. Cabut saja, tidak perlu teman-teman takut. Angkat aja. Ada akar, tidak apa-apa. Maaf, kameranya dipegang sendiri. Song udah dicabut. Pastikan tidak terhubung sama sekali ke dalam tanah seperti itu ya. Setelah dicabut, lebih baik lagi setelah kita cabut, ininya dipangkas, yang ini ya. Tidak boleh ada pegangan-pegangan seperti ini, dihilangkan. Ininya dipangkas, di rambatan ya, itu dilepas, dikasih bebas ini kan. Nggak usah pegang-pegang seperti ini, dilepaskan ya. Tidak apa-apa, lepaskan saja. Maaf, saya akan lepas dulu. Oke, sudah diangkat ya. Ini sudah kosong, free. Tidak ada akar yang masuk ke dalam tanah ya. Ya sudah, dibiarkan seperti itu. Yang pegang tadi juga di rambatannya ini semua akar-akarnya yang tadi sudah saya lepas.
Ini jadinya fray seperti ini ya, kosong ya. Tanamannya tidak begitu rimbun karena sulur-sulurnya sudah diangkat dan digantung. Ini sisanya sebenarnya dipersiapkan untuk memproduksi sulur baru lagi. Sudah ada tunas seperti ini, tetapi ya sudah, karena ada yang tanya bagaimana cara angkat akar, saya cabut saja seperti ini. Seperti itu. Metode cabut akar untuk stressing sudah saya praktekkan juga di dalam kebun ini, dan hasilnya juga sudah banyak, sudah bisa. Nah, seperti itu. Oke, itu saja. Kita akan lihat beberapa saat ke depan apakah hasilnya akan sama seperti jangka waktu lamanya, sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan seperti itu ya. Yang untuk metode potong stek ambil sulur, potong sulur gantung, ini membutuhkan waktu 1,5 bulan hingga 2 bulan ya, sudah bisa keluar seperti ini. Itu untuk sistem gantung artinya kita ambil sulur lah dari tempat yang lain, terus kemudian kita gantung seperti itu dari pohon indukan ya. Itu membutuhkan waktu 1 bulan lebih atau hampir 2 bulan sudah mengeluarkan tandan bunga. Kita akan lihat yang tadi yang kita cabut akar, apakah hasilnya akan seperti itu. Saya hanya gunakan satu saja sebagai contoh ya, karena sudah ada beberapa kasus di dalam kebun sini yang saya cabut akarnya juga. Ini cabut akarnya, ini teman-teman lihat, ini awal saya cabut akar. Nah, ini saya cabut. Untuk bantuan ke buah saya gunakan putaran berikutnya, sama seperti ini. Dicabut, terlambat kembalikan, ini cabut. Saya gunakan putaran berikut karena putaran berikut itu masih lebih muda batangnya. Potensi untuk keluar akar lebih besar dibanding yang awal nih sudah tua. Ya, makanya saya biarkan begitu. Tetapi terhubung semua, satu sulur ini terhubung, tidak terputus-putus. Seperti itu teman-teman. Dicabut aja, biarkan. Kalau sudah keluar tanda-tanda untuk bunga, harus segera dikembalikan. Jangan dibiarkan terlalu lama. Nanti setelah bunganya sudah besar, sampai mau dipolinasi tetapi belum keluar akar, sayang. Nanti jadi kerut. Justru kualitas buahnya kurang bagus kalau akarnya belum berfungsi, sedangkan bunganya sudah keluar, kita sudah melakukan polinasi. Tidak ada bantuan sama sekali untuk suplai nutrisi ke buah. Seperti itu ya teman-teman. Cabut akar, potong sulur panjang dan digantung, pada prinsipnya sama. Untuk membuat tanaman stres ya, cabut akar, tanaman vanili tidak berfungsi sama sekali. Akarnya untuk suplai nutrisi, demikian juga potong sulur panjang, tidak ada sama sekali akar, sama-sama stres, sama prinsipnya. Oke, itu saja. Terima kasih yang sudah mampir. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang tidak berkenan. Saya mohon maaf.